Shalom. Mari kita datang kepada Tuhan sore hari ini. Kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang sudah kita rasakan di sepanjang kehidupan kita. Mari kita akan berdoa memulai ibadah kita sore hari ini. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu yang tidak pernah habis bagi setiap kami, yang selalu baru setiap hari ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Tuhan berikan kami tubuh yang sehat, tubuh yang kuat ya Bapa. Dan sore hari ini Tuhan kami mau memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami percaya di dalam Engkau Tuhan ada damai, sejahtera, sukacita. Ada kekuatan baru yang akan Tuhan berikan kepada kami semua. Bapa, kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Ibadah kami hari ini biarlah Tuhan berkenan atas semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita memuji memuliakan nama Tuhan. Nyanyikan pujian Engkau baik. Saya persilakan teman-teman untuk bangkit berdiri. Membawa pujian bagimu Yesus, ku memandang wajahmu, bersuka di depanmu, sambil menceritakan kasihmu.
Tuhan Yesus yang baik, kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita nyanyikan pujian ini. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kita mau merasakan dan menikmati kebaikan Tuhan. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. 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 Haleluya, setiap kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar. Amin. Haleluya. Woo! Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya,
tiba saatnya kita akan siapkan hati kita mau dengar firman Tuhan. Kita mau menikmati hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan, haleluya. Anugerah-Mu begitu besar Tuhan, haleluya. Bagimu
segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala puji Yesus, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Ini doa kami Tuhan, jadikan hidup kami adalah persembahan yang hidup bagi-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami adalah ibadah yang sejati Tuhan. Biarlah kami di masa muda kami ini Tuhan, bisa menjadi berkat bagi orang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, Kau tempat perteduhan kami turun-temurun, generasi lepas generasi, angkatan demi angkatan Tuhan. Betapa besar perbuatan-Mu, betapa dalam rancangan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Engkau Tuhan, kubu perlindungan kami, Allah yang kami percaya Tuhan. Dan biarlah kemurahan Tuhan turun atas kami, untuk meneguhkan langkah-langkah kami Tuhan. Agar kami tidak melenceng ke kanan dan ke kiri, tetapi tetap fokus pada tujuan yang ilahi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, urapi berkati setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap kita sama-sama katakan amin. Shalom, silakan duduk. Teman-teman youth, Bapak Ibu semuanya. Baik, terima kasih. Saya mau menanyakan sesuatu dulu ya kepada teman-teman youth semuanya ya yang ada di sini ya. Siapapun boleh jawab ya. Ada di dalam Alkitab ada tokoh yang namanya Ishak ya, betul ya? Ada tokoh namanya Ishak. Siapa yang udah pernah baca tokoh ini? Angkat tangan. Ishak, angkat tangan. Oke, terima kasih. 1, 2, banyak sekali ya. Ishak. Ishak ini punya anak, betul ya? Ishak ini punya anak, namanya siapa? Namanya siapa Ishak? Ada 2. Esau dan Yakub, betul. Esau dan Yakub. Esau dan Yakub. Nah, saya mau tanya lagi ya. Kira-kira kenapa Esau ini tidak mendapat berkat anak sulung? Kira-kira siapa? Ada yang tahu? Kira-kira kenapa? Kenapa? Ditukar, betul. Ada lagi? Ide yang lain selain ditukar sama Supera ya, betul ya? Ada lagi? Mari kita sama-sama lihat ya, kita sama-sama baca firman Tuhan ya.
Apa sih yang sebetulnya terjadi di dalam adegan ini, di dalam kisah ini? Mungkin ya. Ada satu adegan yang terlewatkan oleh kita ya. Mungkin ada satu adegan yang terlewatkan sama kita ya. Sehingga kita nggak jelas ya. Nah, saya sering sekali mendengar gini ya. Bahwa Ribka itu sayang kepada Yakub, betul ya. Ribka sayang kepada Yakub, sedangkan Esau itu disayang oleh Ishak. Tapi apa sih yang sebetulnya terjadi ya? Mari kita sama-sama belajar. Di Kejadian 27, Kejadian 27 ayat 18 sampai 19. Kejadian 27 ayat 18-19 ya. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, "Bapa," sahut ayahnya, "Ya anakku, siapakah engkau?" Ayat yang ke-19, kata Yakub kepada ayahnya, "Akulah Esau anak sulungmu, telah kulakukan seperti yang Bapa katakan kepadaku, bangunlah, duduklah dan makanlah daging buruan masakanku ini, agar Bapa memberkati aku." Ceritanya seperti ini ya. Suatu ketika Esau ini dipanggil oleh Ishak. Anakku Esau ya. Sini, aku mau memberkati engkau. Kamu pergi ke padang, kamu berburu dan kamu masak hasil buruanmu dan aku akan memberkati engkau. Secara kebetulan ternyata didengar oleh Ribka. Ribka ngomong ini. Ribka juga manggil Yakub. Yakub sini. "Ya Ma." "Papamu itu akan memberkati kokomu. Papamu akan memberkati abangmu ya, Esau. Mama nggak mau ya. Pokoknya kamu harus yang menerima berkat itu." "Loh Ma, gimana Ma? Tanganku ini mulus ya. Tangannya koko, tangannya Esau itu berbulu." "Tenang, nanti Mama atur ya. Nanti Mama atur. Pakai baju kokomu, pakai bajunya Esau supaya nggak terlihat oleh papamu Ishak." "Loh Ma, sebentar Ma," katanya. Yang jadi masalah bukan itu juga mah ya. Masakannya Esau ya, koko ya, masakannya abangku ini mah ya, itu asin gurih, sedangkan masakanku ini lebih manis ya. Jadi pasti kalau misalnya aku memberikan masakanku pasti papa tahu ya. "Oh tenang ya, tenangnya ya. Mama ini yang ngajari kokomu itu masak ya. Mama itu yang ngajari kokomu, pasti mama yang nanti yang masak, papamu pasti senang. Masakannya pasti mirip sama Esau ya." Oke lah mah, terserah ya. Jadi singkat cerita, Yakub mengambil kambing ya, dipotong ya, dimasak, dibawalah ke Ishak ya papanya. Nah, singkatnya di ayat yang ini ya, demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, "Bapa," sahut ayahnya, "Ya anakku, siapakah engkau?" Kata Yakub kepada ayahnya, "Akulah Esau, anak sulungmu, telah kulakukan seperti yang Bapa katakan kepadaku, bangunlah, duduklah dan makanlah daging buruan masakanku ini, agar Bapa memberkati aku." Singkat cerita ya, Yakub ini diberkati. Ya. Yakub pergi ya. Enggak selang berselama ya, datang Esau. Tok 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 tok. "Bapak ya, loh siapa ini? Aku Esau anakmu." "Loh lah, tadi ya sudah datang." "Bukan Pak, tadi itu bukan aku ya, tapi kemungkinan besar adalah Yakub." Di situ Esau nangis sejadi-jadinya ya. Esau meraung-raung gak karuan ya. Tapi gimana? Berkatnya sudah diambil oleh Yakub. Betul ya? Nah, yuk kita lihat ayat yang ke-41. Kejadian 27 ayat yang ke-41. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, "Hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh." Esau dendam sama Yakub. Esau dendam. Esau mau membunuh Yakub adiknya. Tenang ya, suatu saat nanti aku akan bunuh ya. Ceritanya kan seperti itu ya. Kadang-kadang kita alur ceritanya kan seperti itu ya. Yakub mau dibunuh, habis gitu Yakub pergi, betul ya. Yakub pergi ke Mesopotamia, ke Laban. Padahal ceritanya nggak seperti itu. Ada adegan yang mungkin kita lupa. Yakub itu ternyata setelah dia diberkati dan mau dibunuh oleh Esau, Yakub itu enggak langsung kabur. Yakub itu tetap ada di sana, di rumahnya. Esau enggak membunuh Yakub. Yuk kita lihat ya. Kejadian 27 ayat 46. Kemudian Ribka berkata kepada Ishak,
Aku telah jemu hidup karena perempuan-perempuan Het itu, jikalau Yakub juga mengambil seorang istri dari antara perempuan-perempuan negeri ini, semacam perempuan Het itu, apa gunanya aku hidup lagi? Ishak marah sama Yakub. Aku bapaknya ditipu oleh Yakub. Esau marah sama Yakub. Aku kokonya ditipu oleh Yakub. Tiba-tiba datang Ribka. Datang menemui Ishak. Suamiku gitu ya. Suamiku, kamu tuh gak usah marah. Kamu gak usah marah. Ya. Coba lihat. Ya. Ayat yang ke-46. Ya. Aku telah jemu hidup karena perempuan-perempuan Het itu. Jikalau Yakub juga mengambil seorang istri dari antara perempuan-perempuan negeri ini. Semacam perempuan orang Het itu. Apa gunanya aku hidup lagi? Kata-katanya gini. Jikalau Yakub juga mengambil seorang istri. Artinya ada orang yang telah mengambil perempuan Het, betul ya? Karena ada kata-kata juga. Ribka nggak mau Yakub mengambil perempuan orang Het. Tetapi siapa yang mengambil perempuan orang Het ini? Tidak lain dan tidak bukan adalah Esau. Ishak, kamu nggak usah marah sama Yakub. Aku nggak mau Yakub mengambil perempuan orang Het. Seperti Esau, nggak percaya? Yuk kita lihat Kejadian 26. Ayat 34. Ketika Esau telah berumur 40 tahun, ia mengambil Yudit anak Beri orang Het dan Basma anak Elon orang Het menjadi istrinya. Esau mengambil perempuan orang Het. Enggak satu tapi dua. Umurnya disebutkan umur 40 tahun. Dilihat ayat yang ke-35, kedua perempuan itu menimbulkan kepedihan hati bagi Ishak dan bagi Ribka. Kedua perempuan ini menimbulkan kepedihan hati di hati Ribka dan Ishak. Kenapa Ishak sedih dengan tingkah laku Esau ini? Saya tahu seperti ini ya. Di ayat yang ke-34 dikatakan ya, ketika Esau telah berumur 40 tahun. Esau ngomong gini, aku ini udah umur 40 tahun, aku sudah tua, aku sudah dewasa, aku gak perlu nasihat mama papaku. Aku mau hidup semau aku, ya. Aku bertanggung jawab semau aku. Ya. Aku gak peduli papaku ngomong apa, gak peduli mamaku ngomong apa, gak peduli firman Tuhan ngomong apa, gak peduli. Yang penting aku hidup semau aku. Itu loh yang buat hati orang tuanya Esau itu sakit. Saya gak tahu ya gimana ya, saya percaya gini, mungkin ya papa kita sudah tua, ya. Mama kita sudah tua. Mama papa kita yang dulunya kuat sekarang mungkin sudah lemah. Papa mama kita yang dulunya pintar, daya ingatnya bagus sekarang mungkin sudah pikun. Tapi tetap kita harus menghormati mereka. Esau ya, salah satunya kenapa gak mendapatkan berkat yang maksimal, karena dia hidup semau gua ya, hidup semaunya sendiri, tidak menghormati orang tua. Disebutkan di sini gini, ketika Esau telah berumur 40 tahun, disebutkan di ayat yang ke-34. Esau berumur 40 tahun. Esau mikir, aku ini sudah dewasa. Gak perlu mamaku, gak perlu papaku. Sekaya apapun kita, ya, orang tua kita mungkin gak punya uang saat ini. Kita usahanya lebih berhasil. Mari tetap hormati orang tua kita. Tetap hormati orang tua kita. Supaya apa? Supaya berkat Tuhan itu turun atas kita. Esau gak pernah mendapatkan berkat yang maksimal. Nggak pernah dapat berkat yang maksimal. Walaupun diberkati ya, tapi berkatnya tetap kalah sama Yakub. Mungkin kita lebih pintar dari orang tua kita sekarang. Orang tua kita mungkin sakit-sakitan sekarang, lemah, nggak kuat. Tapi tetap hormati orang tua kita. Kita tanya pendapatnya. Ma, aku mau kayak gini gimana, Ma? Ma, aku mau kayak gini gimana, Ma? Tanya, hormati keberadaannya. Saya percaya kalau misalnya setiap kita, anak-anak muda di tempat ini, hidup ya, menghormati orang tua, hidup taat orang tua, saya percaya berkat Tuhan pada kita melimpah. Enggak mungkin enggak. Enggak mungkin enggak. Saya itu sebetulnya mau menceritakan firman yang lain ya. Cuman saya tadi jam-jam 3 ternyata dibelokkan ke sini ya. Tapi ya enggak apa-apa. Percaya amin. Anak muda di tempat ini ya, tetap hormat orang tua, tetap sayang orang tua. Pak, orang tua saya enggak dalam Tuhan, enggak masalah.
tetap hormati mereka. Tetap tanya, tetap telepon. Abis gini sebentar lagi ya, kita telepon orang tua kita ya. Tanya kabarnya. Gimana mah, sudah makan belum mah? Gimana mah kabarnya, sakit apa mah? Kita mungkin secara finansial belum bisa membantu, tapi seenggaknya kalau misalnya kita tanya kabarnya, orang tua itu udah senang. Amin. Esau gak pernah mendapat berkat yang maksimal. Kenapa? Karena Esau gak pernah menghormati keberadaan orang tua mereka. Aku udah tua, aku udah pinter, aku udah kaya. Gak perlu orang tua. No, gak seperti itu konsepnya. Tetap hormati orang tua kita. Menghormati orang tua, ya perintah ke-5 dari hukum Tuhan. Betul ya? Perintah ke-5, hormatilah ayahmu dan ibumu. Tetap kita harus hormat. Amin. Siapa ya di sini yang mau hormat habis gini? Tetap tanya keberadaan orang tua kita, tetap menghormati keberadaan orang tua kita. Amin. Oke, kita lanjutkan ya. Kejadian 28 ayat 6 dan sampai 8. Kejadian 28 ayat 6 sampai 8. Sebelum ke sana ke 28 ayat 1 dulu ya. Kejadian 28 ayat 1. Kemudian Ishak memanggil Yakub, lalu memberkati dia serta memesankan kepadanya, janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan, bersiaplah pergilah ke Padan Aram, ke rumah Betuel ayah ibumu, dan ambillah dari situ seorang istri dari anak-anak Laban, saudara ibumu. Ishak yang tadinya marah, dinasihati oleh Ribka, Ishak gak marah, Ishak malah memberkati Yakub lagi. Pesannya sederhana gini. Janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan. Bersiaplah pergilah ke Padan Aram, ke rumah Betuel ayah ibumu, dan ambillah dari situ seorang istri dari anak-anak Laban, saudara ibumu. Dan ketika Yakub ini diomongi seperti itu, Yakub, kamu jangan mengambil perempuan orang Kanaan, ya, nggak sadar ya, di luar ya. Ini kan mungkin di tenda ya, di tenda. Yakub Yakub diberkati oleh Ishak. Yakub, kamu jangan mengambil perempuan orang Kanaan. Di luar tenda, ya, Esau itu mendengar. Ayat yang ke-6, 28 ayat yang ke-6. Ketika Esau melihat bahwa Ishak telah memberkati Yakub dan melepasnya ke Padan Aram untuk mengambil istri dari situ, pada waktu ia memberkatinya, ia telah memesankan kepada Yakub, janganlah ambil istri dari antara perempuan Kanaan. Dan bahwa Yakub mendengarkan perkataan ayah dan ibunya dan pergi ke Padan Aram. Lihat. Esau ya, baru sadar bahwa tindakannya mengambil istri orang Het itu menyakiti ayahnya dan ibunya. Esau di luar ya, dia sadar ya. Yakub mendengarkan perkataan ayah dan ibunya dan pergi ke Padan Aram. Esau nggak lagi mau membunuh, ya betul ya. Esau nggak lagi mau membunuh Yakub. Harusnya gampang aja ya. Esau ini kan tahu di mana Yakub akan pergi. Esau tahu ke Padan Aram, Mesopotamia. Ya. Harusnya dia bisa di tengah jalan dibunuh, di tengah jalan dipukul segala macam. Tapi Esau enggak. Di sini Esau bertobat. Kita lihat ya. Maka Esau pun menyadari bahwa perempuan Kanaan itu tidak disukai oleh Ishak ayahnya. Sebetulnya masalahnya bukan disukai atau tidak disukai. Ya. Tetapi karena Esau mengambil istri tanpa menghormati keberadaan orang tuanya, tanpa tanya. Di ayat sebelumnya dikatakan Esau berumur 40 tahun. Sebuah kondisi yang sudah matang, sebuah kondisi yang sebetulnya sudah bisa mengambil keputusan sendiri. Masalahnya di situ. Yakub taat kepada papanya, Yakub taat kepada mamanya. Esau enggak. Itulah yang membuat Esau tidak pernah mendapatkan berkat yang maksimal. Esau diberkati enggak? Diberkati. Yakub diberkati enggak? Lebih diberkati. Tapi mari ya, setiap kita saya percaya ya ingin mendapatkan berkat yang terbaik, betul ya. Ada yang mau dapat berkat yang setengah-setengah? Enggak mau ya. Semuanya mau berkat itu yang maksimal ya, yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Kita mau menerimanya utuh, enggak mau di sedikit-sedikit setengah-setengah. Mari kita sama-sama belajar. Esau ya nggak pernah mendapatkan berkat yang maksimal. Kenapa? Salah satunya ya adalah dia hidup semau sendiri. Tidak pernah Esau ini mau gini,
oh iya ya, ada sebuah rencana Tuhan yang luar biasa ke depan, maka hidupku ini harus benar. Enggak. Esau enggak pernah melakukan itu. Esau hidupnya semau gua. Ya. Aku senang A ya, aku lakukan A. Aku senang B ya, aku lakukan B. Tidak pernah Esau ini menunda kesenangannya yang sesaat ini untuk jangka panjang, itu enggak pernah. Mari sama-sama ya, kita sama-sama belajar ya, untuk mendapatkan berkat yang maksimal dari Tuhan ya. Satu ya, hidup jangan semau sendiri, turuti firman, turuti peraturan yang ada, dan yang kedua adalah hormati orang tua kita. Ayat yang ke-8 tadi, maka Esau pun menyadari bahwa perempuan Kanaan itu tidak disukai oleh Ishak ayahnya. Esau sadar, oh iya ya, apa yang aku lakukan itu menyakiti hati papaku, mamaku. Esau bertobat di situ. Makanya kenapa Esau diberkati juga. Walaupun berkatnya gak pernah sama dengan Yakub, tapi Esau diberkati. Saya nggak tahu ya apa yang mungkin kita lakukan yang mungkin bisa menyakiti hati orang tua kita. Mah, hidup kita kok gini sih mah ya? Aku pengen hidup seperti si A. Itu menyakitkan orang tua kita. Jangan pernah kita membandingkan hidup kita dengan orang lain. Kalau seandainya aja ya, aku seperti si A ya, punya ini. Enggak, jangan. Percaya seperti ini ya. Kita hidup ya dengan segala problema yang ada di keluarga, itu adalah kombinasi yang tepat yang Tuhan izinkan untuk membentuk kita. Kalau kita ada di tempat lain ya, belum tentu kita jadi orang yang sukses, belum tentu kita jadi orang yang diberkati. Dulu ya, saya ini ya keluarganya pas-pasan ya, cenderung miskin. Pas-pasan cenderung miskin ya. Saya pengen hidup saya itu seperti saudara saya ya. Kaya ya, enak segala macam ya. Sekolahnya di Bandung, pergi sekolah naik mobil segala macam. Pengen seperti itu. Tapi saya mendengar kabar sekarang ya, kalau orangnya sekarang ini terjerat obat terlarang. Ya. Rehab kesana kesini, rehab kesana sini. Saya mensyukuri keadaan yang Tuhan buat di dalam hidup saya. Dulu kita gak punya uang ya, Ya. Hidup dari 10.000 satu hari, gak masalah. Itu adalah proses yang Tuhan izinkan untuk membentuk kita. Kalau misalnya saya ada di keluarga lain, belum tentu saya jadi seperti ini. Kalau saya jadi di tempat orang kaya, ya bisa jadi saya yang terlibat narkoba. Mari kita syukuri apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Apapun yang ada di dalam hidup kita. Papaku gak enak, papaku kejam, papaku gini-gini. No, itu adalah kombinasi yang tepat yang Tuhan izinkan di dalam hidup kita. Tahu ya, tepat ya. Tepat itu pas. Saya kok sekolah di sini ya, nggak enak di sini. Mari kita sama-sama syukuri ya, bahwa itu adalah proses yang Tuhan taruh di dalam hidup kita. Saya nggak pernah loh mikir di Pasirian, nggak pernah. Ya. Tapi kok tiba-tiba ada di sini, itu adalah tempat yang Tuhan taruh di dalam hidup kita. Syukuri. Terus jangan juga ngomong gini, mama ya, bentak orang tua ya, jangan, no enggak. Saya berdoa youth di tempat ini adalah youth yang benar-benar menghormati orang tua. Opo sih mah, kok ini mah? Enggak, no enggak seperti itu. Amin, amin ya. Mari sama-sama belajar ya, bahwa kita ya hidup di dunia ini ya, itu ada satu berkat Tuhan yang Tuhan sudah rancangkan di dalam hidup kita. Ada satu jalan Tuhan yang sudah Tuhan rancangkan di dalam hidup kita. Keluarga kita, ya, sekolah kita, pekerjaan kita, dimanapun kita berada itu adalah kombinasi yang tepat. Percayalah ya, namanya kombinasi yang Tuhan buat itu pasti yang terbaik bagi kita. Amin. Yuk mari saya undang pemain musik. Ajar kami Tuhan, hari-hari ini untuk selalu menghormati orang tua kami, untuk selalu menghormati otoritas di atas kami Tuhan. Kami mau jadi anak muda yang tunduk pada otoritas Tuhan.
Kami mau jadi anak muda yang hidup seturut firman-Mu Tuhan. Tidak hidup semau saya sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau sempurna. Amin Tuhan, amin Tuhan. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Amin Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal. Tuhan, Kau sempurna Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Kuralamu syanda. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kau meneguhkan, Kau menegur setiap kami Tuhan. Kami mau menjadi pribadi Tuhan Yesus yang menghormati otoritas di atas kami Tuhan. Terutama orang tua kami Tuhan yang udah Kau tugaskan untuk mendidik kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus. Kalau misalnya ada kata-kata kami yang menyakiti orang tua kami Tuhan. Ampuni Tuhan, ampuni Tuhan. Kami bersyukur buat keluarga kami Tuhan. Kau memberkati orang tua kami Tuhan, memberikan kesehatan bagi orang tua kami Tuhan. Kami mau hidup sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Kami tidak mau hidup semau saya sendiri Tuhan. Kami ingin mendapatkan berkat yang maksimal Tuhan. Kami ingin rencana-Mu di dalam hidup kami Tuhan harus digenapi maksimal Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama
rencana-Mu. Hidupku Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebenaran. Hidupku Tuhan menggenapi firman-Mu Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Kayak mengucap syukur Tuhan buat ibadah kami hari ini Tuhan. Kau memberkati setiap kami Tuhan, mengurapi setiap kami Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan Yesus untuk menghormati otoritas di atas kami Tuhan. Terutama orang tua kami Tuhan. Terima kasih buat keberadaan mereka di dalam hidup kami Tuhan. Dan kami juga mau Tuhan hidup kami sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.